Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan 4 pandangan kaum sufi tentang kalimat la maujud ilallah. Apabila menyadari bahwa wujud alam dengan wujud Tuhan tidak sedikit pun bersamaan, tidaklah mengelirukan jika dikatakan yang wujud alam adalah benar, nyata, stabil, ada kesinambungan kewujudannya dan dapat bertahan hingga ke akhirat. Wujud alam atau makhluk yang Tuhan ciptakan ini menjadi asas kepada kehidupan dunia yang sementara dan kehidupan akhirat yang abadi. Makhluk yang menerima nikmat wujud dan nikmat kesinambungan wujud dibekalkan juga dengan keupayaan untuk menerima bentuk jahir dan menjadi nyata serta memiliki bakat-bakat yang boleh memberi kesan. Jika ada orang yang mengatakan wujud makhluk hanyalah khayalan lantaran dia tidak berhakikat, maka perkataan itu juga benar. Wujud makhluk menjadi khayalan jika dibandingkan dengan wujud Tuhan. Tetapi tidak wajar membandingkan wujud makhluk dengan wujud Tuhan, karena Tuhan tidak boleh dibandingkan dengan sesuatu. Tuhan melampaui tahap wujud. Istilah wujud digunakan untuk menceritakan tentang Tuhan, karena tidak ada istilah lain yang lebih sesuai. Kebenaran pada tahap penciptaan tidak sama dengan kebenaran pada tahap pencipta. Bila dikatakan alam merupakan kewujudan yang benar, dia tidak bermakna menyamakan derajat kebenaran wujud alam dengan derajat kebenaran wujud Tuhan. Alam sangat berbeda dengan Tuhan. Walaupun alam lain daripada Tuhan, namun kewujudan alam tidak membatasi Tuhan. Tidak mungkin terjadi pergeseran di antara wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Kewujudan makhluk tidak mungkin mengubah kedudukan Tuhan yang Maha Esa. Jika mau dibuat sedikit gambaran, sekedar menggerakkan kefahaman, keadaan yang sebenar tidak serupa dengan gambaran ini. Bolehlah diibaratkan perbandingan wujud Tuhan dengan wujud makhluk, seumpama wujud manusia dengan kewujudan ilmu manusia itu. Walaupun manusia menciptakan berjuta-juta benda di dalam ilmunya, namun kewujudan jutaan benda di dalam ilmu itu tidak mengubah dan mengganggu kedudukan manusia itu sendiri. Tidak mungkin benda di dalam ilmu berlaga dengan manusia yang mempunyai ilmu itu. Kewujudan manusia dengan kewujudan di dalam ilmu merupakan kewujudan yang berbeda, yang tidak mungkin bergandingan, bersaing atau bersekutu. Sekiranya manusia mengeluarkan kewujudan di dalam ilmunya kepada kenyataan di luar, maka benda-benda yang diciptakan oleh manusia akan berada di dalam ruang yang sama dengan manusia. Tuhan menciptakan makhluk tidak dalam keadaan yang demikian. Apa juga yang Tuhan berkehendak menciptakan sudah ada dalam ilmunya. Penciptaan makhluk dipagari oleh ilmu Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan makhluk menurut suasana ilmunya, makhluk akan mengambil ruang yang tidak bergandingan, bersaing atau bersekutu dengan Tuhan. Tidak seperti keadaan manusia menciptakan benda-benda.
Kewujudan dan kehadiran makhluk tidak mengganggu keesaan Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa berbuat yang demikian. Itulah keunikan dan kemutlakan kuasa Tuhan. Bila diceritakan tentang hubungan Tuhan dengan alam, yang boleh dikatakan adalah Tuhan tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam, tidak bersatu dengan alam, dan tidak berpisah dengan alam. Begitulah konsep ketuhanan yang menggabungkan penafian dan pengisbatan. Ketahuilah, pandangan kaum sufi tentang alam berbeda-beda. Ada 4 pendapat yang populer mengenainya. Kumpulan pertama percaya bahwa alam ini wujud dan alam diciptakan oleh Tuhan. Apa juga keupayaan dan bakat yang ada pada alam dan sekalian makhluk adalah juga diciptakan oleh Tuhan. Mereka menganggap diri mereka seumpama kerangka kosong yang tidak memiliki apa-apa, tiada daya dan upaya, semuanya adalah milik Tuhan semata-mata. Kumpulan ini sangat dikuasai oleh suasana ketiadaan, sehingga mereka lupa kepada diri mereka dan alam sekaliannya. Keadaan mereka adalah seumpama orang halimunan yang menanggalkan pakaiannya lalu tidak ada apa-apa lagi yang kelihatan pada alam perasaan mereka. Mereka serahkan semua pakaian kepada pemilik pakaian dan tinggallah mereka dalam suasana ketiadaan atau kefanaan. Kefanaan yang menguasai mereka menyebabkan hubungan mereka dengan pakaian tidak ada lagi. Sekiranya mereka keluar daripada kefanaan dan masuk kepada suasana kesadaran dan baka dalam Tuhan, mereka akan menyadari bahwa pakaian ada dengan mereka. Mereka akan dapat menerima kehadiran pakaian beserta pengakuan bahwa Tuhan yang memiliki pakaian tersebut. Sufi kumpulan ini yang telah melepasi peringkat fana dan kembali kepada kesadaran semula akan memiliki pengetahuan yang sebenarnya. Pada peringkat ini, mereka akan bersetuju dengan pendapat ahli sunnah wal jamaah tentang alam. Ahli sunnah wal jamaah memperolehi petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ahli sufi yang sampai kepada peringkat ini bersamaan dengan fahaman dan pegangan ulama. Jika ulama mencapai kefahaman dan pegangan melalui akal, sufi pula memperolehinya melalui kasaf dan zuk yang benar. Mereka mengakui bahwa Tuhan tidak menyamai sesuatu. Oleh yang demikian, mereka tidak mengadakan perbandingan atau penyatuan dengan Tuhan. Sedangkan sufi kumpulan kedua berpendapat bahwa alam adalah bayangan Tuhan, semata-mata bayangan bukan yang sebenar. Alam bergantung wujud kepada Tuhan sebagaimana bayang bergantung kepada diri yang punya bayang. Sedangkan sufi pada kumpulan yang ketiga berpegang kepada fahaman yang terkenal sebagai wahdatul wujud. Kumpulan ini percaya yang ada hanya satu wujud. Alam ini dikatakan hanyalah wujud yang tergambar dalam pikiran dan tanggapan. Sedangkan sebenarnya alam tidak ada. Hakikat tidak pernah menyata kepada kenyataan wujud. Hakikat adalah wujud yang satu pada martabat-martabat penurunan.
Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang wajib dan harus, serta ada pula peringkat-peringkat penurunan, maka walaupun dipandang sebagai banyak namun sebenarnya hanyalah satu wujud saja. Wujud yang satu itulah yang merasai senang, susah, sakit, dan sebagainya. Kewujudan yang lain dan nilai-nilai yang ada pada yang lain hanyalah wujud dan nilai hayalan yang dibentuk oleh hayalan dan tanggapan semata-mata. Alam, surga, dan neraka hanyalah muncul dalam sangkaan. Fahaman kumpulan inilah yang paling digemari oleh orang yang menjadi sufi tiruan. Ketika sufi yang sebenarnya dikuasai oleh jazbah, zuhd, dan pengalaman kerohanian, hingga mereka tidak dapat membedakan yang benar dengan yang salah, sufi tiruan pula terjerumus ke dalam kekufuran dan kesesatan. Sufi kumpulan pertamalah yang hampir dengan kenyataan Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin jauh mereka meninggalkan kefanaan dan fenomena bayangan, maka semakin hampirlah mereka dengan kebenaran yang sejati. Apabila mereka kembali kepada kesadaran sepenuhnya, kebenaran dan kesesuaian mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah jelas. Mereka mencapai kesempurnaan kebatinan karena mereka mencapai kebenaran al-khafi, kesadaran batin, dan kebenaran al-akhfa, kesadaran batin yang paling dalam, yang bersamaan dengan kebenaran hakiki. Mereka mencapai kebenaran hakiki melalui pengalaman kerohanian. Sufi golongan ini sudah melepasi peringkat kesadaran yang tersembunyi asir. Sedangkan sufi pada kumpulan yang keempat, yang berfahaman wahdatul wujud pula, apabila mereka mencapai kefanaan pada peringkat sir, mereka tidak dapat keluar dari peringkat tersebut, dan mereka tidak memisahkan asir daripada yang hak, tidak menafikannya. Sebaliknya, mereka percaya bahwa asir satu dengan yang hak, lalu mereka menyamakan diri mereka dengan Tuhan, mempercayai hanya Tuhan yang wujud, selain Tuhan tidak ada. Alam yang diistilahkan sebagai wujud yang mungkin merupakan medan yang menyatakan ayat-ayat, dalil-dalil atau kenyataan, nama-nama dan sifat-sifat wajib wujud, wujud yang wajib. Tetapi zat Tuhan yang Maha Esa, Maha Tinggi dan Maha Mulia tidak ada ayat, dalil, kenyataan atau pembalikan. Tidak ada satupun dalam alam ini yang membalikan atau yang ada penglibatan dengan zat Tuhan. Tuhan yang Maha Perkasa melampaui apa juga persifatan dan dalil. Tuhan melampaui alam secara mutlak, tidak terjangkau oleh akal pikiran ahli pikir, ihlam ahli falsafah, dan kasaf ahli sufi. Nama-nama dan sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Tuhan adalah berbeda. Alam memang ada berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, walaupun sebagai ayat-ayat dan dalil-dalil, atau hanya pada nama dan bentuk saja. Alam tidak mempunyai zat atau hakikat, tidak berkedudukan sebagai berdiri dengan sendiri atau mutlak.
Alam diciptakan tanpa sesuatu kecuali sebagai bentuk atau bekas yang menerima kesan dan pengaruh sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Zat atau hakikat mungkinul wujud, alam atau makhluk adalah pembalikan atau kenyataan bagi sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, tetapi tidak sekali-kali serupa atau bersatu dengan zat Tuhan yang mutlak dan hakiki. Walaupun alam membalikan sifat dan nama wajibul wujud, namun alam itu bukanlah wajibul wujud dan bukan pula nama atau sifat wajibul wujud dalam arti kata yang sebenarnya. Pembalikan dan yang menyatakan tidak sama dengan yang sebenarnya. Perkaitan wajibul wujud dengan alam secara yang demikian dan kemutlakan zat wajibul wujud menyebabkan timbul fenomena bayangan dalam pengalaman sufi. Dan bayangan tersebut berkekuatan memberi kesan kepada alam perasaan sufi, menyebabkan timbul berbagai-bagai fahaman. Peringkat pengalaman kerohanian sebelum sampai kepada peringkat bukan Tuhan hilang daripada pandangan. Sufi akan mengalami hal yang memperlihatkan kepadanya alam tidak wujud. Pada masa yang lain pula dia melihat alam itu wujud, dan pada masa yang lain lagi dia melihat alam tidak wujud. Ada pula masa yang lain dia mengalami suasana bahwa alam itu wujud. Keadaan yang datang silih berganti ini berterusan sehingga sufi itu memperolehi fana sepenuhnya. Pada tahap ini sufi akan mengalami sepenuhnya suasana yang selain Tuhan tidak wujud. Pada pandangan sufi, alam adalah seumpama satu ruang yang tiada kesudahan atau kekosongan yang berterusan. Setelah melepasi peringkat fana dan memasuki peringkat baqa, kekal bersama Tuhan dan kembali kepada dunia, kadang-kadang alam kelihatan dalam pandangannya dan kadang-kadang hilang. Pengalaman yang demikian membuatnya menyangka alam mengalami pembaharuan bentuk secara berterusan. Apabila dia mencapai kesempurnaan, baqa dan kembali kepada dunia sepenuhnya, kewujudan alam menetap dalam pandangan dan kesadarannya. Dia dapat menyaksikan bahwa alam adalah wujud yang nyata dan stabil. Sufi yang sampai kepada tahap ini sudah layak membimbing orang lain. Mereka berkedudukan sebagai khalifah kerohanian yang berperan membantu sufi lain yang masih di dalam perjalanan dan memberi petunjuk kepada orang ramai serta mengarahkan mereka kepada jalan Tuhan yang benar lagi lurus. Sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Tuhan, yaitu sifat-sifat wajibul wujud atau dipanggil juga sifat-sifat ketuhanan, memegang kewujudan alam. Wujud alam pula menjadi bekas bagi menanggung kewujudan manusia. Manusia ada di dalam alam dan menjadi sebagian daripada alam. Alam menjadi dalil, ayat, pembalikan, dan kenyataan bagi nama-nama dan sifat-sifat Tuhan yang memegang kewujudan alam itu. Dalam kehidupan manusia juga ada dasar pentadbiran. Manusia umum mengadakan usaha dan manusia tertentu membuat pentadbiran. Akibatnya
Ada usaha yang berhasil dan ada juga yang gagal. Walaupun konsep pentadbiran wujud dalam kehidupan manusia, namun manusia tidak boleh menolak tindakan untuk berusaha. Begitu juga dengan konsep pentadbiran Tuhan. Walaupun Tuhan memiliki kuasa mutlak, namun dasar usaha makhluk tidak boleh dinafikan. Tuhan mengajarkan manusia supaya beramal, berbuat yang baik, menjauhi yang jahat, tidak sengaja menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan lain-lain, yang menunjukkan kepada perakuan dalam berusaha dan bertindak. Walaupun begitu, manusia diperingatkan bahwa kemutlakan hanyalah hak Tuhan. Oleh yang demikian, usaha tidak boleh dipisahkan daripada iman, yaitu sabar, syukur, tawakal, dan ridho. Sedikit nasihat bagimu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Perhatikanlah apa yang sudah kalian simpan dari amal soleh untuk hari kebangkitan, serta yang akan dipaparkan kepada Rabb kalian. Mengingat persinggahan di dunia ini begitu singkat, sudah barang tentu manusia harus pandai memanfaatkan waktunya. Jangan sampai dia menunda-nunda amal soleh yang sebenarnya bisa dia kerjakan dengan segera. Menunda amal ibadah karena menantikan kesempatan yang lebih baik merupakan tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Manusia sebagai seorang hamba harus senantiasa mencurahkan semua waktu untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi, ketika telah memulai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, mereka tenggelam dalam kesibukan masing-masing, sehingga sering lalai dan menunda untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selamanya. Seorang hamba yang senantiasa menunda amal ketika Allah telah memberi karunia kesempatan untuk beramal, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang bodoh. Bodoh karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Padahal kita tidak pernah tahu apakah kita akan dapat menemukan kembali kesempatan tersebut. Mari kita bandingkan ketika kita beramal untuk dunia dan ketika kita beramal untuk akhirat. Ketika kita beramal untuk dunia, misalkan bekerja, maka ketika kita bekerja selama 1 bulan, maka kita akan mendapat balasan berupa gaji sebesar 1 bulan. Berbeda halnya ketika kita beramal untuk akhirat, misalkan sedekah. Ketika kita bersedekah di jalan Allah 1 sedekah, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu berisikan 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka jelaslah, beramal buat akhirat itu kedudukannya jauh lebih baik dibandingkan dengan beramal buat dunia. Manusia harus sadar bahwa ajal pasti akan menjemput dengan tiba-tiba. Hanya Allah yang mengetahuinya.
dan setiap manusia pasti akan menemuinya, walaupun dia melakukan berbagai upaya untuk menghindarinya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78 Allah berfirman yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Lebih jelasnya, jika seorang manusia menunda-nunda amal yang bisa mendekatkannya kepada Tuhannya karena merasa tidak memiliki waktu luang di sela-sela kesibukan dunianya, tindakan itu merupakan tanda kebodohan jiwanya. Disebut bodoh karena dia telah menunda amalnya dengan menunggu waktu luang, padahal bisa jadi alih-alih mendapatkan waktu luang untuk beramal ibadah, justru ajal yang menjemputnya tiba-tiba. Bisa jadi juga justru kesibukannya semakin bertambah, karena kesibukan dunia pasti akan terus bertumpuk sebab satu sama lain saling berkaitan. Bahkan andai kata dia mendapatkan waktu luang, tentu tekad dan niatnya pun sudah melemah. Oleh karena itu, sepatutnya dia segera bangkit, melakukan amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya sebelum terlambat. Ada pepatah mengatakan, waktu ibarat pedang, jika kau tidak bisa menggunakannya, niscaya dia akan menebasmu. Kadang-kadang kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada seseorang hamba, tetapi kurniaan itu tidak menetap karena orang itu tidak mampu menanggungnya. Diri seseorang adalah umpama bekas yang boleh diisi dengan apa yang boleh diterimanya. Oleh yang demikian, seseorang itu haruslah melengkapkan dan memperkuatkan dirinya supaya sesuatu kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepadanya tidak mengalir keluar atau dia tidak berdaya menanggungnya. Kurniaan Allah yang berupa kebaikan tidak semestinya boleh ditanggung oleh semua orang. Kebodohan yang timbul lantaran kelalaian, orang yang mabuk dibuai oleh ombak kelalaian, tidak dapat melihat bahwa pada setiap detik pintu rahmat Allah senantiasa terbuka dan Allah senantiasa berhadap kepada hamba-hambanya. Setiap saat adalah kesempatan, dan tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada kesempatan yang memperlihatkan dirinya kepada kita. Kesempatan yang paling baik ialah kesempatan yang kita sedang berada di dalamnya. Sesiapa yang benar-benar ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasrat untuk menghampirinya serta mengenalinya, hendaklah jangan bertanggung-tanggung lagi. Tidak usah dicari kesempatan yang lebih baik. Jangan menjadikan masalah keduniaan sebagai alasan untuk menunda tindakan bergiat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan.
Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah ajab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Dan lagi Allah berfirman yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Quran Surat Al-Qaf ayat 17.